Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kondisi terkini cedera Manuel Ugarte. Ada kabar gembira datang untuk Manchester United. Gelandang mereka Manuel Ugarte dilaporkan tidak mengalami cedera yang begitu parah. Dini hari kemarin Manchester United berhadapan dengan Fulham di Craven Cottage. Di pertandingan itu Ugarte dipercaya oleh Ruben Amorim menjadi starter. Namun di pertengahan babak kedua Ugarte harus ditarik keluar. Dia terlihat kesakitan setelah dia melepaskan tackle ke Adama Traore. Gelandang timnas Uruguay itu terlihat tertatih saat meninggalkan lapangan dan kakinya harus dikompres. Alhasil banyak yang berspekulasi sang gelandang mengalami cedera yang cukup parah. Menurut laporan United Minas, tim dokter Manchester United sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap Ugarte. Dari pemeriksaan itu tidak ditemukan tanda-tanda cedera serius. Malahan cederanya ini masuk kategori cedera ringan. Ugarte diyakini bisa berpartisipasi di pertandingan Manchester United berikutnya. Namun tim medis Manchester United dilaporkan bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka mengambil langkah ini sebagai langkah pencegahan agar kondisi cedera sang pemain bisa terpantau menyeluruh. Tim medis MU berharap tidak ditemukan cedera lain dalam proses pemeriksaan tersebut. Jika semua berjalan lancar, Ugarte bisa berpartisipasi di pertandingan Manchester United pada pertengahan pekan ini. Setan Merah bakal terbang ke Rumania untuk menantang FCSP di Liga Eropa 2024-2025. Pujian setinggi langit Lisandro Martinez untuk Toby Collier. Bek Manchester United Lisandro Martinez baru-baru ini memberikan pujian besar kepada Toby Collier. Dia menilai sang gelandang menunjukkan performa yang luar biasa melawan Fulham. Collier masuk sebagai pemain pengganti di laga Fulham versus Manchester United. Sang gelandang masuk menggantikan Manuel Ugarte. Meski tidak bermain terlalu lama, sang gelandang membuat kontribusi penting di laga tersebut. Dia melakukan clearance di mulut gawang untuk menggagalkan sundulan Rodrigo Muniz yang nyaris berbuah gol. Diwawancari TNT Sport selesai laga, Martinez memuji habis Collier. Menurutnya sang gelandang telah memainkan peran penting di momen tersebut. Kepada TNT Sport, Martinez mengaku sangat gembira dengan sapuan yang dilakukan Toby Collier. Dia menyebut jika sang junior gagal menyapu bola itu, Manchester United bakal pulang dengan 1 poin. Jadi dia lega Setan Merah bisa meraih poin penuh di Craven Cottage. Saya benar-benar bahagia saat ini karena apa yang dia lakukan, ungkap dari Lisandro Martinez. Menurut Martinez, Collier adalah sosok yang bisa dijadikan teladan oleh para pemain muda Manchester United. Dia menilai sang gelandang selalu bekerja keras di sesi latihan dan dia mampu menjadi pembeda ketika dibutuhkan. Dia adalah teladan yang bagus untuk para generasi muda. Dia selalu bekerja keras di setiap hari dan dia sangat rendah hati. Dia layak mendapatkan apa yang telah dia peroleh, ungkap dari Martinez. Collier berpotensi mendapatkan kesempatan bermain lagi di tengah pekan ini. Manchester United bakal bertanding ke Rumania untuk lanjutan Liga Eropa. Manchester United siapkan tawaran ketiga untuk Patrice Dorgu. Klub Premier League Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk mendatangkan Patrice Dorgu. Setan Merah berencana untuk mengajukan tawaran ketiga mereka untuk sang bek. 2 pekan ini Dorgu memang intens dikaitkan dengan Manchester United. Ruben Amorim menginginkan sang pemain untuk menjadi bagian dari lini pertahanan mereka. United benar-benar serius ingin mendatangkan Dorgu. Mereka sudah mengajukan total 2 tawaran untuk bisa memboyongnya dari Lecce. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU bakal kembali bergerak untuk sang pemain. Mereka bakal mengajukan tawaran ketiga untuk memboyongnya dari Lecce. Menurut laporan Romano, manajemen Lecce baru-baru ini menolak tawaran kedua Manchester United untuk Dorgu. Tawaran kedua MU itu bernilai sekitar 30 juta euro, sementara Lecce menginginkan tidak kurang dari 40 juta euro bagi sang pemain. Karena jarak antara tawaran MU dan harga yang mereka tetapkan terlalu tinggi, maka Lecce menolak tawaran dari pihak Setan Merah tersebut. Menurut laporan Romano, Manchester United tidak patah arang dengan penolakan Lecce. Mereka kini menyiapkan tawaran ketiga mereka untuk sang pemain. Menurut laporan Romano, di tawaran ketiga ini, MU tidak akan menaikkan nilai tawaran mereka yang berada di angka 30 juta euro. Namun mereka bakal mengotak-atik di bagian klausul add-ons. Nantinya mereka bakal menyiasati perbedaan 10 juta euro itu dengan menggunakan add-ons. Jadi mereka berharap tawaran ketiga ini bisa diterima oleh klub Serie A tersebut. Menurut laporan Romano juga, Dorgu sangat berhasrat untuk pindah ke MU. Dia menilai bergabung dengan Setan Merah bakal menjadi lonjakan besar dalam karirnya, sehingga dia berharap Lecce segera melepasnya ke Old Trafford.
Ruben Amorim dapat dukungan penuh saat lebih memilih pelatih kiper 63 tahun daripada Rashford yang malas latihan. Manajer Manchester United Ruben Amorim secara terang-terangan mengungkapkan dia lebih memilih memberi tempat di bangku cadangan kepada pelatih kiper berusia 63 tahun daripada Marcus Rashford. Hal ini disebabkan Rashford dinilai kurang berusaha dalam sesi latihan. Rashford telah absen dalam skuad utama MU selama 6 pekan terakhir, termasuk dalam laga kemenangan 1-0 atas Fulham di Premier League. Dengan jendela transfer yang bakal ditutup pada 3 Februari, masa depan Marcus Rashford masih menjadi tanda tanya. Amorim secara terbuka mengkritik sikap Rashford yang dianggap tidak memberikan usaha maksimal dalam kesehariannya sebagai pemain profesional. Keputusan Amorim mencoret Rashford dari skuad tidak lepas dari filosofi kepelatihannya yang menetapkan standar disiplin yang tinggi. Pelatih asal Portugal ini dikenal dengan pendekatan tegas terhadap pemainnya. Dalam wawancara pasca pertandingan melawan Fulham, Amorim memberikan alasan yang jelas di balik pilihannya. Alasannya selalu sama, latihan. Cara yang saya lihat harus dilakukan oleh seorang pesepak bola dalam hidup setiap hari, setiap detail, ujar dari Amorim. Amorim juga menegaskan standar yang dia tetapkan berlaku untuk semua pemain tanpa pengecualian. Komitmen dan kerja keras menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak bermain. Jika keadaan tidak berubah, saya tidak bakal berubah. Ini adalah situasi yang sama untuk setiap pemain. Jika Anda melakukan hal yang maksimal dan benar-benar, kami dapat menggunakan setiap pemain, ungkap Amorim. Amorim bahkan menyebut lebih memilih memberikan tempat kepada Jorge Vital, pelatih kiper 63 tahun daripada pemain yang kurang berdedikasi. Anda dapat melihat di bangku cadangan kami kehilangan sedikit pemain yang memiliki kecepatan di bangku cadangan. Tetapi saya bakal menempatkan pelatih kiper MU, Jorge Vital, di atas pemain yang tidak memberikan yang maksimal setiap hari, tegas dari Amorim. Meskipun Rashford masih ingin bermain untuk MU, harapan bisa pindah ke AC Milan sirna setelah klub Italia itu mendatangkan Kyle Walker. Sementara itu opsi kepindahan ke Barcelona bergantung pada keluarnya beberapa pemain dari skuad Barcelona. Keputusan Ruben Amorim juga mendapatkan respon positif dari sejumlah pengamat sepak bola dan juga mantan pemain. Say Given, mantan kiper Manchester City, memuji ketegasan Amorim dalam menerapkan prinsip itu. Para penggemar tidak bodoh, mereka melihat tidak ada yang cukup baik dari para pemain terutama Rashford, dan Ruben Amorim hanya bersikap jujur. Jika Anda tidak berlatih keras dan mendedikasikan hidup Anda tidak akan berada di dalam tim. Anda harus menunjukkan kepada manajer bahwa Anda layak mendapatkan tempat di dalam tim, ungkap dari Stay Given. Ruben Amorim pantas kecewa, United nyaris kembali ke setelan awal. Ruben Amorim pantas kecewa meskipun Manchester United kembali menang di Liga Inggris kali ini. Diketahui United melanjutkan momentum positif untuk kembali ke jalur kemenangan setelah meraih 3 poin minimalis di markas Fulham. Banyak yang menganggap kemenangan ini adalah sebuah keberuntungan bagi MU, bahkan sang pelatih pun menganggap demikian. Setan Merah datang dengan misi melanjutkan momentum bagus setelah meraih kemenangan atas Rangers pada laga terbarunya. United meneguk raksasa Skotlandia 2-1 dalam komitmen di Liga Eropa. Hasil itu menjadi penawar kekecewaan akibat dipermalukan Brighton 3-1 di partai sebelumnya. Anak asuh Ruben Amorim pekan ini nyaris kembali ke setelan awal tampil kendor di Premier League. United menghadapi Fulham dengan performa yang mengkhawatirkan di babak pertama. Bayangkan, sepanjang 45 menit awal mereka hanya bisa menciptakan 1 peluang. Kesempatan ini hadir melalui sundulan Matthijs de Ligt yang gagal mengancam gawang Fulham. Fulham lebih berbahaya dengan melakukan ancaman, bahkan membuat pemain muda The Red Devils Toby Collier melakukan penyelamatan krusial di garis gawang saat menghalau sundulan lawan dengan kepalanya. Setelah pertandingan, Amorim mengakui anak buahnya beruntung, namun mengakui masih banyak yang harus bisa diperbaiki. Kami perlu banyak meningkatkan kemampuan saat menguasai bola. Tanpa bola kami baik-baik saja dan menguasai permainan. Kami mencetak gol dan sekarang kami akan melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Saya pikir begitu, bahkan di babak kedua kami ingin mengubah sesuatu. Kami kurang memiliki kecepatan dan kekuatan di lini depan. Namun begitulah adanya, kami perlu memiliki kreator bola, lebih banyak peluang. Kami banyak berjuang dalam hal-hal kecil ini, namun kemenangan sangat membantu untuk kami berkembang, ungkap Amorim. Hasilnya, perasaannya, cara kami memberi waktu kepada tim kami untuk sedikit beruntung dan memenangkan pertandingan ini. Mari kita ambil perasaan itu, bekerja keras di besok hari. Kami harus memenangkan pertandingan berikutnya. Tambah dari Ruben Amorim.